Halo guys, balik lagi di podcast Pinggir Lapangan episode 012. Melanjutkan episode sebelumnya, di mana di episode 010 kita bahas terkait pertempuran antara tim besar Inggris, antara Manchester United dan Liverpool. Lalu di episode 011, kita bahas tim besar Inggris lainnya. Kita bahas City, kita bahas Spurs, kita bahas Arsenal, kita bahas Chelsea. Dan kita sekarang sampai di episode 012. Apa yang akan kita bahas? Sepertinya kurang lengkap kita udah bahas tim-tim besar Inggris tanpa membahas timnas Inggris. Salah satu timnas terbesar di dunia. Namun baru juara Piala Dunia 1 kali. Itu pun di tahun 66 ketika ada Gordon Banks, Bobby Charlton. Wah, itu lama banget sih. Untuk pemain sekaliber timnas Inggris dan tim sepak bola klubnya yang besar-besar ya. You know lah, Manchester United, Liverpool itu udah merek dagang dunia ya. Dengan pemainnya juga, wah udahlah, kita nggak perlu tanya lagi. Tapi kok bisa ya timnas Inggris tuh ya so-so aja, ya baru juara 1 kali. Coba kita bandingkan, Brazil bisa menjuarai Piala Dunia, merajai sepak bola sebanyak 5 kali. Ada Italia dengan 4 kali juara. Ada juga Jerman, juga sudah 4 kali. Bahkan Prancis pun kemarin menambah bintangnya menjadi 2. Tapi Inggris yang katanya penemu sepak bola, yang katanya mempunyai tim sepak bola tertua di dunia, yang banyak katanya lah ya, kurang bisa berbicara banyak di kancah dunia. Well, ya itu kenapa? Coba kita bakal diskusi ya di sini. Sebelum gua mulai diskusi nih, gue tes dulu ya satu-satu, gue absen ke temen-temen. Buat nih, salah satu fans tim sepak bola di Inggris, Manchester United, Aaron. Halo. Hai, Ron. Yeah. Lo suka Manchester United, tapi lo suka timnas Inggrisnya juga nggak? First choice gue sejak gue di Belanda, of course gue dukung timnas Belanda. Tapi kalau Belanda lagi nggak main, gue dukung Inggris. Oke, berarti lo bisa dibilang memantau timnas Inggris juga ya? Iya, absolutely. Terutama pas generasinya Beckham dan lain-lain masih main gitulah. Oke, thank you. Nah, selanjutnya nih, sesama fans Liga Inggris Manchester United, Bung Rizky. Halo. Nah, lo kan suka Manchester United, tapi kalau Aaron tadi kan suka MU, tapi dia menjadikan timnas Inggris itu sebagai second option lah, karena dia juga suka timnas Belanda. Kalau lo sendiri gimana, Bu? Kalau saat ini sih, kenapa gue suka Inggris, karena honestly karena Liga Inggris yang paling gue tahu gitu ya. Oke. Gue kali jadi supporter Inggris itu mungkin yang full ngedukung Inggris selain Indonesia itu mungkin tahun 2006 terakhir. Piala Dunia waktu Ronaldinho gol itu berarti itu 2002 itu ya? Itu 2006 tuh yang Beckham. Apa sih momennya tuh? Beckham golin lawan Ekuador kalau nggak salah di per-8, terus kita kalahnya lawan Portugal penalti yang Rooney kartu merah. Oh, yang ada kedipan mata Ronaldo itu ya? Ya, itu dia tuh. Nah, setelah itu 2008 kan Inggris nggak lolos. Terus 2010 mediocre banget. Setelahnya gue cuman mantau aja sih gitu. Tapi lo masih ngikutin ya sampai sekarang? Masih. Karena kan Liga Inggris kan yang paling gue pahami dibanding liga-liga lain gitu. Dan MU juga di sana kan. Jadi mau nggak mau gue pasti ngikutin gitu. Oke. Siap, thank you, Bung. Siap. Lalu ada juga nih fans Liga Inggris Liverpool, Mr. Fajar Mustar. Halo bro. Nah, lo sebagai calon juara musim ini asik. Kalau ya. Kok calon sih? Oh pasti juara ya. Siapa tahu nanti FA menganggap liga ini tidak ada kan bisa nggak juara nih. Jar. Apa PD? Gitu Apa PD seperti PSG akan ditasbihkan sebagai juara musim ini? Ya optimis sih gue, bukan lebih ke PD, tapi lebih ke optimis. Karena gue anaknya optimis. Oke. Sekarang harus optimis. Kalau timnas nih, ya. Lo sukanya Inggris juga apa lain? Gue karena ada keturunan Jerman, gue jadi sebenarnya sukanya Jerman sih tuh. Oh lo Jerman ya? Karena ada keturunan ya, jadi kakek gue punya teman orang Jerman gitu. Oh iya bisa sih, keturunan jauh lah. Jadi lo kalau timnas Jerman lah ya. Jerman, gue suka filosofi timnya. Gue suka
cara how dia gimana mengembangkan pemain-pemain mudanya, bergantung kepada pemain-pemain mudanya, cara dia untuk cara bermainnya yang lebih gue suka sih. Oke. Dia kan Tapi lo gimana? ngikutin Liga Inggris? Ngikutin timnas Inggris? Timnas Inggris ya iyalah kan jagoan gue di sana bro. Kebetulan Siapa? di tim paling jago di Inggris. Oh. Oke. Liverpool. Jadi gue mau nggak mau ya, seenggaknya timnas gue tahu lah, karena kan dulu juga kaptennya Liverpool, kaptennya timnas juga kan, Steven Gerrard. Jadi mau nggak mau. Yang nggak juara itu ya? Aware lah gue sama nama pemain-pemainnya Liga Inggris, aware lah sama apa-apa aja yang pernah dihadapin sama timnas Inggris. Oke, thank you Jar. Lalu ada juga coach kita nih kan juga fans dari tim Liga Inggris, Arsenal. Halo coach. Yo. Coach, suka timnas Inggris? Gue nggak terlalu ngefans sama Inggris kalau timnas. Apa sih jagoannya coach? Jagoan. Kalau gue sih nomor 1 harus tetap timnas Indo ya. Oke. Nomor 2-nya? Kalau yang lain, gue kalau misalnya lagi Piala Dunia gitu, gue condong lebih pay attention sama tim-tim Asia. Oke, menarik ya. Iya kayak Jepang, Korea, Cina, tuh. Tapi coach, timnas Inggris ngikutin? Cukup ngikutin. Cukup ya mengikuti perkembangannya ya? Ya cukup tahu lah. Artinya itu kan masih kiblat sepak bola dunia juga kan, salah satu kiblat sepak bola dunia. Jadi ya masih penting lah. Oke. Baik. Thank you coach. Nanti kita akan minta kontribusinya di pembahasan materi kali ini. Lalu terakhir, ini fans AC Milan nih. Nggak tahu nih kalau timnas mungkin suka Inggris kali ya. Wih, Forza. Gimana kalau timnas sukanya apa nih? Karena gue suka Milan, ya timnasnya ya pasti Jerman. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, gue suka banget sama Jerman sih. Dari pas. Suka Jerman. Karena sukanya Milan, guanya itu karena salah satu pemain Jerman di Milan, Oliver Bierhoff. Oh, sundulannya tuh yang sadis banget ya. Sip. Tapi lo siap kan ikut membahas tentang timnas Inggris kali ini? Siap, karena cukup jadi perhatian khusus sih timnas Inggris. Oke, baik. Oke, nanti gue akan kasih waktu lo untuk bahas timnas Inggris ya, Sat. Oke, selanjutnya nih, gue mau bahas yang paling pertama, paling dasar banget, masa kejayaan Inggris. Sebelum kita bahas masa suramnya Inggris. Kalau kita tahu waktu timnas dia tahun 66 tuh emang kuat ya, isinya tuh emang dipenuhi oleh pemain-pemain bintang pada era itu. Dan juga waktu itu kan kondisinya Inggris itu menjadi tuan rumah ya. Tuan rumah perhelatan Piala Dunia 1966. Jadi ya memang Inggris punya chance yang besar lah. Tapi gue sih pengen lebih tahu lebih dalam sih. Coba gue mau nanya ke Ron. Gimana sih menurut lo? Kenapa sih Ron timnas Inggris 66 itu bisa berjaya setelah berapa lamanya itu tidak juara Piala Dunia? Oh wow, kualitas pemain bagus juga sih dulu ya Inggris. Ada Bobby Charlton, Bobby Moore, Gordon Banks, cukup solid sih. Dan mereka tim chemistry dan fighting spirit-nya buat gue, of course gue nggak bisa bilang banyak karena 6-6 gue nggak mau so tau. Tapi pas gue lihat pertandingan finalnya at least itu mereka fighting spirit-nya bagus banget sih. Dan sebenarnya kan Inggris tuh sempat ditakuti dunia ya gara-gara itu fighting spirit-nya. Cuman kadang itu missing di beberapa generasi. Nggak semua generasi timnas Inggris memiliki itu gitu. Gue lihat sih kalau at least setelah generasi yang 66 itu, gue nggak ngelihat semua nggak semuanya punya fighting spirit yang sekuat 66 itu. Karena pertandingannya kalau di final itu roller coaster banget. Kadang Jerman yang yang megang kendali, kadang Inggris. Tapi di situ Inggris kuat banget mentalnya dan akhirnya memenangkan gitu. Gio first hat-trick juga di pertandingan itu di final. Di final itu ngelawan siapa, Ron? West Germany.
Oh, masih Frank- West Germany ya? Iya, ya masih belum, of course. Kan Jerman masih kebelah 2 sampai 89. Franz Beckenbauer tapi ada di timnas West Germany ya dulu. Oke. Tapi emang sebetulnya emang Germany di sini juga emang sudah kuat sebetulnya kan? Iya, kuat. Walaupun ya gue sempat belajar sejarahnya, West Germany dulu lebih kuat daripada East Germany kalau soal sepak bolanya, at least. Jadi istilahnya bisa dianggap ya first teamnya England tahun 66 ngalahin first teamnya Jerman walaupun itu kebelah 2 tahun 66 itu. Jadi kayak the best of the best yang menang Inggris waktu itu. Nah, Ron, gue mau nanya nih sama lo. Apa sih yang ngebedain squad 66 sama squad Inggris setelahnya? Wow. Ini ini kan 66, jadi gue nggak mau sok tua dan sok tahu, tapi gue ngelihat at least di pertandingan itu ya, kebersamaan dan mereka tuh berjuang untuk sesama gitu loh. Itu yang kadang bahkan nggak selalu gue lihat dari Golden Generation, which is nanti kita akan bicarakan juga kan. Karena waktu itu Golden Generation juga sempat kena istilahnya bad press lah ya, dibilang aduh tiap pemain terlalu tinggi lah atau apalah itu ya Allah knows best gitu, gue nggak tahu kenapa, tapi gue nggak ngelihat itu di tim 66 ini. Mereka fighting spiritnya bagus, which is important, tapi di satu sama rasa saling memiliki atau keinginan untuk berjuang untuk sesama teammates tuh gue ngeliat gede banget sih gitu. Itu yang nggak selalu gue lihat di generasi setelahnya. Oke. Thank you, Ron. Coba gue mau nanya deh, kalau ke Coach Aldi ya, mungkin Coach Aldi kan pernah melihat ya skemanya dari timnas Inggris 66, apakah memang apakah di saat itu pembaharuan taktiknya yang bisa membawa Inggris melenggang jauh ke final bahkan sampai juara, atau ada faktor lain ya Coach Aldi? Ini menarik sih lo nanya, karena gue juga sebenarnya kan kita satu podcast ini nggak ada yang lahir udah ada saat itu, kita belum lahir semua gitu kan. Cuman gue coba lihat korelasinya sama taktik, sama cara mereka bermain, sama perjalanan tim Inggris 66 itu sampai mereka akhirnya jadi juara. Mereka itu sebenarnya waktu itu they don't have the best squad gitu. Jadi pada saat mereka main di Piala Dunia itu bukan squad terbaik gitu, dan itu bukan squad yang bagus banget. Kalau kata orang sih, biasanya kata orang di zaman dulu tuh itu bukan squad banget gitu. Jadi kalau gue lihat taktiknya, dan gue cuma bisa nyebut yang final ya, karena dokumentasinya yang paling lengkap yang di final gitu. Itu Inggris pakai 4-1-3-2. 4-1-3-2. Mungkin di era itu salah satu formasi yang baru kali Coach, apa memang udah banyak yang menggunakan? Which is menarik karena 4-1-3-2 Inggris tuh selama tahun 66 itu di Piala Dunia itu dia pakai 2 formasi. Jadi dia pakai 4-3-3 sama dia pakai 4-1-3-2. Kalau gue lihat dari perjalanannya menang kalahnya mereka gitu, mereka di grup imbang sekali, menang 2 kali, menangnya lawan Meksiko sama Perancis, imbang lawan Uruguay. Terus ngalahin West Germany di final itu 4-2, dia pakai 4-1-3-2. Kalau buat gue ngelihatnya di sini kuncinya justru malah di DM-nya gitu, karena si DM-nya ini kan gue yakin Aaron pasti tahu, ini Nobby Stiles. Aaron Reski pasti tahu. Nobby Stiles ini he's not the best midfielder, cuman tipenya tuh kayak Kante mungkin ya. Kayak Kante everywhere gitu ya. Tipenya tuh kayak Kante, cuman lebih hard hitting gitu loh. Dia lebih tough gitu. Jadi Jerman Barat ini kan dia punya attack tuh kuat banget gitu kan. Ada Franz Beckenbauer, ada Uwe Seeler, ada macam-macam lah, artinya gue juga nggak hafal. Cuman suksesnya Inggris waktu itu tuh karena mereka berhasil naruh si 1 DM ini untuk neken lini tengahnya. Lini tengahnya kan cuma 2 orang gitu Jerman itu.
Jadi begitu Oke. satu ditekan, yang satu lagi dikejar sama pemain midfielder yang lain, udah mati gitu. Mereka cuma bisa nyerang lewat sayap, dan kalau prinsip sepak bola itu pokoknya jangan sampai bola itu lewat tengah gitu. Lo kalau bertahan harus selalu ngalurin bola ke samping gitu. Mungkin ada sisi itunya juga. Nah, off football, mereka juga pada saat mereka mau perjalanan ke Piala Dunia itu, dia kayak di karantina gitu sama pelatihnya. Oke. Alf Ramsey itu di karantina habis 11 hari, terus habis itu mereka langsung ngadain friendly away match 4 kali gitu. Dan itu kayak kalau gue baca ceritanya, dia kayak digembleng habis gitu, jadi nggak boleh. Ya zaman dulu kan jauh lebih rileks ya gitu. Cuman di saat itu pun kayak ditekenin bahwa disiplin tuh nomor 1. Jadi mungkin itu juga yang bikin mereka jadi Faktor yang berpengaruh ya. iya, mereka jadi cukup fighting spiritnya jadi ada gitu. Kebukti bahwa ini gue ingetin lagi sekali, ini tahun 66, 11 lawan 11 itu nggak boleh ada substitution, nggak boleh ada pemain pengganti. Wah gila, berarti fisik betul-betul harus maksimal ya. Yoi. Aturan tetap sama, 90 menit, 30 menit extra time. Kalau masih imbang juga nggak ada penalti, ada replay. Cuman Waduh. tidak ada substitution gitu. Nah, untuk pertandingan final kan kebayang dong atmosfer terus experience pertandingan final tuh kan keras banget ya. Nggak usah yang di Piala Pasti. Dunia deh. Nggak usah yang di Piala Dunia deh. Kita yang di turnamen mini soccer aja juga udah kayak gimana gitu kan. Iya, Liga Campina ya udah keras ya. Iya makanya gitu. Liga Tarkam aja nggak usah final juga udah keras gitu kan. Jadi ini lebih gila lagi, nggak ada substitution. Gue nggak bisa ngebayangin sih kayak itu digembleng kira-kira 1 bulan itu kayak gimana sama Alf Ramsey-nya. Oke, menarik ya coach ya. Menarik banget. Oke, thank you coach. Jadi nih yang kita dapat ya dari diskusi kita sama Aaron, sama coach Aldi itu benar-benar timnas Inggris 66 tuh sangat berbeda sama timnas Inggris sekarang, baik dari segi formasi, dari segi mental, dari segi berbagai macam ya. Bisa dikatakan ya timnas Inggris 66 ini adalah salah satu timnas terbaik. Mungkin kalau dibandingkan dengan pemain-pemainnya sama pemain-pemain era saat ini mungkin nggak jauh beda ya, tapi semangat yang dibawa, fighting spirit atau formasinya, kedisiplinannya, dan faktor-faktor lainnya yang bisa membawa Inggris ke masa jaya pada tahun 66. Nah, gue mau coba maju nih. Inggris 66. Mungkin bukan skuad Inggris yang mewah ya. Kita maju ke era Golden Generation. Di era Golden Generation nih, wah bertaburan seluruh bintang. Ada David Beckham, ada Steven Gerrard, ada Frank Lampard, ada David Seaman. Wah, hampir semua pemain yang kita tonton di Liga Inggris menyesaki timnas Inggris. Tetapi, kenapa nihil prestasi? Apakah karena faktor X seperti wax? Atau mungkin ada faktor lain nih? Gue mau tanya ini ke Rizky, Bung Rizky. Sebagai salah satu jagoannya ini kan paling banyak, cukup banyak ya, gue nggak tahu ya paling banyak atau nggak sebanyak itu ya, mengirimkan gacoannya ke timnas Inggris. Kita tahu ada namanya Paul Scholes, ada Gary Neville ya, ada David Beckham, banyak lah ya pemain, Rio Ferdinand, banyak lah pemain-pemain MU di Golden Generation Inggris yang digadang-gadang waktu itu bisa meraih juara di Piala Dunia 2002 ya, itu ya zamannya Sven-Göran Eriksson ya. Itu kalau nggak salah yang dapat dikatakan itu salah satu skuad terbaik Inggris setelah 66. Tapi apa yang terjadi kok nihil itu nggak cuman sampai bertahun-tahun ya, bahkan sampai 2020 pun ya Inggris belum pernah meraih Piala Dunia lagi. Ada apa sih, Bung? Oke, coba ini berarti bahas Golden Generation. Gue coba mundur sebentar ke di mana awal mula angkatan yang dianggap sebagai Golden Generation ini ya. Oh iya, gimana? Itu kalau menurut gue pribadi itu sebenarnya mulai dari 98 dengan adanya munculnya David Beckham yang pada waktu itu melakukan free kick luar biasa kalau nggak salah lawan Kolombia, kalau gue nggak salah ingat gitu ya. Terus Michael Owen golnya lawan Argentina yang dia soloran itu jauh banget, itu juga membuat semua media melihat ini Inggris kok banyak pemain muda yang sangat berbakat gitu ya.
Lalu kita lompat ke Euro 2000, memang prestasi nggak begitu bagus, tapi udah mulai banyak nama di situ meskipun nama-nama zaman dulu seperti Alan Shearer, Sheringham itu masih ada. Memang betul kalau dibilang awal sekali itu di 2002. Yang lo tadi bilang ini sebenarnya 2002 ini kan bisa dibilang per lini ini Inggris nih oke banget gitu ya. Iya. Dari David Seaman, terus ada kalau nggak salah ada Rio Ferdinand, ada Ashley Cole, ada Steven Gerrard itu cedera pada waktu itu. Ada nggak ikut ya, Bung ya? Cedera deh kalau nggak salah waktu itu Steven Gerrard tahun 2002. Oke. Itu ada Lampard, ada Scholes, ada Beckham, ada Owen dan lain-lainnya. Pelatih Sven-Goran Eriksson. Itu sebenarnya mainnya pas di penyisian grup juga sebenarnya biasa aja ya. Gue inget banget tuh golnya tuh sempat kita seri 0-0, lalu menang lawan Argentina 1-0 gitu ya, yang membuat kita lolos. Lalu kita kalah lawan Brazil. Di situ sebenarnya meskipun kalah, tim Inggris itu sendiri, medianya, fansnya itu ada rasa optimisme di masa depan. Skuad muda Inggris 2002 ini akan meraih banyak trofi Eropa ataupun dunia gitu ya. Oke. Lalu kita masuk ke 2004, Eropa. Itu ditambah lagi dengan adanya Wayne Rooney, lo bayangin aja. Dengan tim yang lain, dengan tim yang tadi disebut skuadnya, ditambah dengan adanya Wayne Rooney, Steven Gerrard udah balik, dan ditambah dengan tim yang skuad yang tadi, itu gila banget Inggris harusnya toh. Itu gila Harusnya. banget. Tapi kenapa nih? Nah, tapi yang terjadi adalah kita kalah lawan Portugal. Karena Rooney cedera pada waktu itu, dan kita kalah penalti. Ya, penalti selalu jadi momok buat tim Inggris sebelum 2019 kemarin ya. Lalu setelah 2004 kita tersingkir. Di 2006 ini puncaknya nih. Semua pemain yang tadi Golden Generation lagi matang-matangnya nih. Tapi ini harus masalahnya selalu ada, digadang-gadangkan Bung. lagi nih. Iya, ini justru dianggap possibility Inggris juara dunia paling tinggi ini menurut gue di 2006. Karena Dibanding semua 2002 ya, Bung ya? kenapa? Dibanding 2002 ya? Iya, kalau Kan 2002 kan baru pada mulai itu kan, baru pada Oke. muncul gitu. 2006 ini lagi pada matang-matangnya, tapi timnas Inggris ini selalu punya masalah satu nih ya, yang nggak pernah terpecahkan sampai sekarang, gimana cara nyatuin Gerrard sama Lampard. Itu nggak pernah ada jawabannya loh. Sampai-sampai untuk memecahkan hal itu, Paul Scholes digeser ke kiri, ingat nggak masa-masa itu? Terus Paul Scholes-nya ngambek nggak mau perkuat tim Inggris lagi. Tahu juga. Lalu Owen udah mulai cedera di 2006. Terus striker Inggris yang lain seperti Peter Crouch atau kalau nggak salah Dedarius Vassell itu juga kurang begitu oke. Dan akhirnya kita kalah lagi lawan Portugal. Ditambah dengan ada yang lo tadi sempat sebut Wax ya. Wax Kayak ini kan berulah gitu kan. iya, kumpulan istri-istri pemain Inggris yang dimana banyak dibilang kalau misalnya ini mempengaruhi sekali performa gitu kan. Lalu kita tersingkir di situ, itu dianggapnya sebagai Golden Generation sudah selesai. 2008, setelah Sven-Goran Eriksson cabut, diganti Steve McLaren. Itu hancur lebur, Bung. Kita nggak lolos Piala Eropa 2008, kalah lawan Kroasia. Yang blundernya Paul Robinson, lo ingat nggak tuh? Kalau lo ingat tuh, itu sempat ada blunder di situ. Lalu masuk nih pemain pelatih luar biasa hebat dengan CV mumpuni, Fabio Capello. Digadang-gadang akan membawa Inggris ke level berikutnya, tapi ternyata ada masalah taktis, ada masalah taktik, ada bilang dia terlalu keras, ada yang bilang gaya Italia nggak masuk. 2010 makin carut-marut, Bung. Kita mainnya jelek banget 2010 dan akhirnya dihajar abis sama Jerman 4-1 kan. Gitu sih. Bener-bener parah ya. Parah. Dan kalau lihat 2000 setelahnya ya, kalau kita recap sebentar, 2012 itu kita kalah lawan Italia ya kalau nggak salah ya. Tapi itu juga Golden Generation udah tinggal Gerrard sama Rooney. 2014 kita nggak lolos grup. Itu kalau kita bahas Golden Generation ya. Mungkin nanti teman-teman bisa bahas yang 2019 yang kita sampai semifinal tim Inggris. Tapi kalau Golden Generation itu kenapa tidak bisa mencapai target sebagaimana yang diharapkan sama semua pihak? Mungkin satu adalah masalah ego masing-masing pemain, karena gue juga sempat baca-baca di beberapa artikel kalau salah satu permasalahan adalah ego. Jadi dalam tim Inggris itu karena banyak superstarnya antara pemain let's say Chelsea, United, Arsenal, Liverpool itu tuh nggak saling suka katanya.
dalam tim Inggris itu sendiri gitu. Jadi kayak ada ego klub masing-masing karena Liga Inggris kan ketat sekali ya. Jadi itu menjadi salah satu masalah besar. Yang kedua adalah pelatih, yang ketiga adalah wax itu sih. Itu sih kalau misal mau kenapa Golden Generation nggak jalan gitu. Nggak mau menangkan apapun. Jadi lebih dari satu faktor ya yang membuat Golden Generation ini akhirnya tidak bisa berbuat banyak ya membawa nama timnas Inggris menjadi harum ya. Paling tinggi itu kita di perempat. Kalau tadi lo sebutin faktor-faktor ini sih, ya mungkin di tahun 1966 faktor-faktor ini belum ada ya. Belum ada ya, mungkin 1966 belum ada wax wanita, ya. Ego, wanita, atau pemilihan taktik yang salah juga ya mungkin nggak terjadi di 66, apalagi waktu itu kita juga tahu kan 66 kan bermain di kandang sendiri ya, pasti itu juga menambah nilai lebih ya. Dan apalagi kalau menyambung tadi Coach Aldi sempat bilang kalau secara taktik dia nggak ada substitusinya 66, itu kan gila banget berarti. Fisik sama mental kan dihajar banget di situ. Yang dimana pas di Golden Generation ini mungkin mereka karena udah di era yang lebih baru, mungkin ada celebrity syndrome juga di situ. Ya lo tahu sendiri kan dulu dengan misalnya let's say kita sebut kayak Beckham dengan lifestyle-nya, mungkin itu juga mempengaruhi squad Inggris yang lain gitu sih. Kalau dari gue tentang Golden Generation. Oke, Tom. Thank you. Siap, Bung Rizky. Gue mau nanya nih sama musuhnya Bung Rizky nih dalam tanda kutip ini, Bung Fajar. Gua nggak musuhan sama Rizky kok. Tapi saingan aja. Dia Rizky itu bukan musuh saya, tapi dia adalah partner saya untuk berkompetisi. Soalnya kalau ngelihat kalian tuh kayak Steven Gerrard sama Gary Neville gitu berdua. Gimana gitu? Lebih tepatnya bukan gitu. Kayak Steven Gerrard sama Owen Graves. Oh, kirain Steven Gerrard sama Luke Chadwick mungkin. Chadwick kan nggak masuk timnas Luke Chadwick. Apa masuk? Masuk karena MU connection. Oke, Jar. Yes, bro. Gimana? Coba deh. Nah, pasti Inggris loyo gitu. Gua nggak tahu ya, tapi gua ini tipikal orang yang percaya sama yang namanya romantisme sepak bola. Jadi menurut gua jadian gitu, Jar, maksudnya apa gimana romantisme nih? Itu lucu juga ya. Romantisme itu maksudnya bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang ilmiah aja yang gue percaya. Kalau sepak bola menurut gue satu-satunya yang ya banyak variabelnya lah untuk menjabarkan gitu. Apalagi lo nanya kenapa Golden Generation itu nggak work out gitu. Di saat lo punya materi tim yang luar biasa, yang tadi Rizky udah mention satu-satu. Gitu. Iya. Terus kita kenapa nggak bisa work out timnas Inggris? Kalau menurut gue tuh untuk pertama kalinya gue bilang sih salah satu faktornya ego. Egosentrisnya mereka masih gede-gede ya. Karena apakah sampai separah itu ya egonya ya maksudnya? Ya mungkin mereka pemain bintang punya segalanya, tapi kan kita dibahas untuk kepentingan timnas loh, Jar. Iya, gue nggak tahu ya gini. Tapi secara common sense, kalau misalkan lo yang namanya teamwork, pas gitu ada ego yang besar gitu ya, pasti yang itu teamwork nggak akan jalan. Gitu. Pasti itu udah hukum pasti. Lo mau kerja di kantor, kalau misalkan orangnya superstar semua pasti ya nggak akan jalan gitu, karena pasti punya ego sektoral masing-masing gitu ya, atau apapun lah yang namanya segala sesuatu kalau misalkan dijalankan pakai ego sektoral masing-masing, jadi kayak nggak akan ada yang namanya teamwork gitu sih menurut gua. Jadi itu mungkin yang terjadi pertama di timnas Inggris waktu itu. Terus dan kedua menurut gua mereka tuh terlalu habis konsentrasi di liga sih menurut gua. Liga Inggris itu kan satu-satunya liga yang jarang liburnya gitu loh. Yang libur musim dingin itu nggak semua liga di Eropa ya. Tapi sedangkan di Inggris mereka nggak ada waktu libur gitu, nggak ada waktu untuk relaksasi. Mungkin nanti bisa tanya sama Coach Aldi ya, itu ngaruh nggak sih yang kayak gitu-gitu? Yang faktor resting itu, atau tanya pada Dr. Ersa secara anatomi tubuh manusia itu butuh nggak sih resting itu, diistirahatkan gitu. Apakah nanti kalau nggak ada resting itu ngaruh, ada impactnya atau enggak ya gue nggak tahu. Secara mereka kan atlet mungkin ininya beda juga dengan kita kan, kita nggak tahu juga. Mungkin hal-hal itu kayaknya ya. Pertama ego sektoralnya masing-masing, karena ngerasa mereka kan orang-orang hebat di timnya, di klubnya masing-masing gitu ya.
begitu jadiin satu suruh kerjasama ya susah kali, karena emang udah semua punya mental Mr. Reliable semua, jadi susah kalau misalnya Mr. Reliable semua, siapa yang mau diatur gitu, siapa yang mau berkorban ya, nggak bakal ada jawabannya. Itu yang pertama. Oh. Gue yang tadi gue cerita masalah apa liganya sendiri gitu kan. Sekarang akhirnya Liga Inggris ada yang namanya libur musim dingin kan, finally gitu. Karena gue lihat kan trennya, kalau ngomong trennya timnas Inggris itu kan bagus ya sekarang trennya, karena lagi menanjak, banyak menang, banyak Gareth Southgate oke lah meracik timnya itu, karena nggak semuanya bintang juga gitu. Contohnya orang kayak orang kayak Harry Winks, menurut gue itu average sekali ya untuk jadi seorang gelandang tengah itu bisa dapat kesempatan. Terus kayak ya karena emang butuh balance tim ya, mungkin alasannya Gareth Southgate manggil dia atau gimana, timbangannya banyak sekali. Atau kayak Taylor Mings, back tengahnya itu yang dari Bournemouth, menurut gue itu kan sangat mediocre, tapi kenapa bisa dia gitu loh yang dipanggil sama Gareth Southgate. Mungkin ya itu kali, belajar dari pengalaman dulu yang ada ego sektor, sama sekarang kan liganya juga udah mulai diistirahatin, ada liga liburan musim dingin segala macam etc. Ya mungkin tahun inilah, atau ya kalau jadi Euro Inggris bisa dapat buah Sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih lah dari semua hasil kompetisi yang pernah mereka jalani. Oke. Itu harapan gue sih. Amin ya. Oke nih, gue mau nanya nih sama Coach Aldi nih sekarang ya. Coach Aldi, di saat Golden Generation ini yang kita ketahui kan banyak pelatihnya malah tuh pelatih dari luar Inggris, seperti Sven-Göran Eriksson dari Sweden, Fabio Capello from Italia kan. Sebetulnya ada apa sih? Apa karena waktu itu FA-nya mungkin melihat wah emang saatnya Inggris dilatih oleh pelatih top luar negeri yang mungkin timbul ketidakpercayaan terhadap pelatih yang ada di Inggris atau berwarga negara Inggris, atau mungkin punya pertimbangan lain ya Coach ya, mungkin kalau dilihat dari segi kepelatihan Coach Aldi. Kalau ini mengutip katanya FA waktu itu ya, FA which is PSSI-nya Inggris waktu itu, mereka kan nunjuk Sven-Göran Eriksson itu kan tahun 2001. Nah, tahun 2001 itu kan jelang mereka mau Piala Dunia 2002 yang di Jepang sama Korea itu kan. Jadi waktu itu kita lihat statistik, kita lihat faktanya dari Liga Inggrisnya aja dulu gitu. Dari Liga Inggrisnya waktu tahun 2001 sampai 2006 itu manajer yang di Liga Inggris yang berkebangsaan Inggris, bukan Inggris saya ya, Inggris, dan artinya England bukan Great Britain gitu, yang memang sukses di liga domestiknya itu hampir nggak ada. Karena yang nomor satu saat itu top 3-nya adalah Manchester United, which is pelatihnya Skotlandia, terus Arsenal, pelatihnya Prancis, terus kemudian waktu itu Liverpool masih Gerard Houllier ya kalau nggak salah, itu juga Prancis, gitu kan. Terus yang turun jauh ya baru ada yang di papan tengah tuh, baru ada yang Inggris gitu. Jadi FA waktu itu merasa bahwa kita nggak punya pelatih di level yang sukses, level itu yang sukses, yang cukup punya kaliber untuk melatih timnas Inggris. Makanya kenapa akhirnya pilihan mereka jatuh ke Eriksson. Nah, Eriksson waktu itu dianggap gagal. Sebenarnya gagal sih enggak juga ya, karena sekali lagi gue mesti ingetin bahwa ini kan kalau sepak bola internasional tuh kan turnamennya kan juga nggak tiap tahun gitu. Turnamennya juga sekali-sekali, kayak Piala Dunia kan 4 tahun sekali, terus diseling sama Euro kan tiap 2 tahun gitu kan. Jadi kesempatan suksesnya timnas itu nggak sementereng klub. Dan timnas itu juga bukan pekerjaan yang gampang gitu, karena lo ketemu pemain lo tuh mungkin 3 bulan sekali kalau nggak cedera gitu. Jadi kemungkinan lo untuk sekarang milih, terus habis itu lo mainin mereka, terus nanti 3 bulan lagi lo mesti milih lagi, belum tentu dapat yang sama persis kayak yang terakhir gitu. Entah apakah itu karena cedera atau apakah dia formnya lagi jelek dan segala macem gitu kan. Dan lagi pula begitu mereka balik ke klubnya kan
kayak training session masing-masing klub tuh kan beda-beda lagi gitu loh. Entah apa yang sudah dilatih, apa ada yang menurun atau ada apa yang hilang dari mereka gitu kan, atau ada sesuatu yang dibiasakan sama mereka yang mungkin nggak cocok sama pelatih timnas dan segala macam. Jadi variabelnya tuh banyak banget juga gitu. Jadi kalau gue bilang sih, kenapa Inggris waktu itu disebutnya cukup mempunyai golden generation, cuman mereka nggak bersinar, itu bukan cuman karena pelatihnya juga gitu. Tapi balik lagi ngomongin ke pelatih gitu, si Eriksen diganti sama Steve McLaren setahun. Oke. Terus habis itu baru Capello masuk tahun 2008, dia sampai 2012 gitu kan. Nah dari 2012 diganti sama Stuart Pearce untuk cuman 1 game doang yang dimana dia kalah waktu itu. Terus diganti sama Roy Hodgson sampai 2016 dari 2012. Nah dari 4 manajer ini yang win statistiknya paling bagus adalah Capello. Wow. Dia ada di 66,7%. Gitu. Sementara kayak yang nomor 2-nya adalah Eriksen di 59,7, baru kemudian ada Hodgson di 58,9. Nah, sekarang kalau dibandingin sama yang kemarin, Gareth Southgate kan dibilang katanya, oh dia sukses karena dia bawa Inggris ke Piala Dunia tempat keempat apa segala macam gitu kan. Terus UEFA Nations League juga dia juara ketiga gitu kan. Win percentage-nya cuma 58,5. Which is di bawah Hodgson, di bawah Capello, di bawah Eriksen. Gitu. Jadi kalau gue sih ngelihatnya pada saat itu memang di Liga Domestik Inggris tuh nggak ada pelatih Inggris yang bagus, makanya kenapa dia ngambil Eriksen. Gitu. Dan tadi kepepet. Makan inget waktu sebelum Capello ditawarin kerjaan kan sempat ada rumor tuh yang Mourinho mau diambil. Oke. Kan cuman dia nggak mau karena timnas ya lo ketemu pemain itu tadi 3 bulan sekali lo ketemu gitu loh. Dia senangnya yang oke, on a daily basis gua tiap pagi pergi ke lapangan, gua ngelatih apa segala macam. Dia nggak bisa gitu 3 bulan sekali yang cuman mondar-mandir ke klub nonton doang gitu. Kan kerjanya pelatih timnas kan gitu, nonton di sini, nonton di situ gitu. Enggak ini ya, enggak terlalu sibuk bisa dikatakan ya. Iya, nggak terlalu aktif gitu. Jadi balik lagi si Mourinho waktu itu nggak mau, makanya kenapa ke Capello gitu. Nah kebetulan waktu itu setelah Capello mereka mutusin untuk ngambil Hodgson karena waktu itu Hodgson juga rekornya lagi bagus gitu. Dan tadi kalau nggak salah gue nggak ingat siapa yang nanya, katanya ngaruh nggak sih yang winter break itu gitu. Kalau gue bilang sih ngaruh ya, karena bayangin gini, lo habis 1 musim terus lo salah satu tim besar gitu ya, kayak entahlah top 4 atau ya macam MU, Arsenal, Liverpool, Chelsea, City. Lo main 38 pertandingan plus FA Cup mungkin ada berapa tuh? 8 apa 9? 8 pertandingan lah, let's say. Terus ada League Cup. Kalau lo sukses sampai final juga lo 8 pertandingan. Terus kalau itu ada Liga Eropa, entah Champions League, entah Europa League, itu juga mungkin kalau itu kan grup stage-nya aja mainnya 2 kali gitu. Itu kan udah 6. Terus habis itu 1, 2, 3 berarti 6 tambah 6 12. Tambah final 13 kali gitu kan. Itu udah berapa tuh? Itu udah 50 game lebih. Gitu. 50 game lebih yang dimana habis itu lo mesti kalau itu musim yang ada kompetisi internasionalnya, begitu lo selesai di bulan Mei pertengahan, lo langsung berangkat ke timnas gitu. Yang mungkin lo mainnya, syukur kalau lo mainnya di Eropa, tapi kalau lo mainnya di Brazil gitu. Lo main di Brazil kan lo perjalanan dari Inggris ke Brazil lagi udah berapa gitu kan, terus capek apa segala macam gitu. So ngaruh sih, lu capek banget men. Terus habis itu lu dikasih, ya syukur kalau habis itu lu dikasih ekstra libur lagi sama klub lo bangsa seminggu gitu. Tapi kalau enggak, lo kan begitu pre-season mulai, udah jebret lu mulai lagi. Dan pre-season tuh nggak gampang. Karena pre-season tuh ya habis lo kosong, ya lu balikin kebugaran lo, ya lo latihan lebih berat lagi. Dan semakin berat latihan pre-season itu, semakin kuat lo bisa bertahan sampai akhir musim.
Cuman kalau lu nya sendiri udah habis belum refresh gitu, terus habis itu lu kena latihan pre-season yang berat itu ya hancur. Gitu. Memang betul ya. Berarti emang itulah salah satu alasannya lah coach ya. Yoi. Oke coach, thank you nih. Nah gue nih pingin skip lagi nih. Kita udah bahas 6-6. Kenapa sih Inggris bisa begitu superiornya? Kalau kita bahas di Golden Generation dengan nama-nama bintang yang sudah ada, tapi nihil prestasi, cenderung minus bahkan. Nah, tapi saat ini Inggris malah membuat suatu kejutan. 2 tahun lalu di Piala 2018, yang dengan bisa dikatakan skuadnya nggak sehebat skuad Golden Generation. Apalagi dibandingin skuad 6-6 ya. Tapi dari Inggris yang sebelumnya tidak bisa meraih prestasi apa-apa, ini bisa nembus 4 besar Piala Dunia. Di mana 1 langkah lagi kalau mereka berhasil menang itu, Inggris bisa nembus ke final. Hebat Inggris ini. Kenapa sih? Coba Dr. Ersat mungkin waktu itu kan menyaksikan ya World Cup 2018. Apa sih yang membuat Inggris dengan skuad yang bisa dibilang tergolong kayak kalau obat kayak generik ya, biasa aja ya, tapi bisa berbicara lebih gitu, Dok? Ya. Jadi dari beberapa alasan teman-teman, gue mungkin mau menambahkan ya. Jadi kekurangan dari Golden Generation di squad Inggris itu tahun yang saat ada zamannya David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes, itu mungkin ya kalau menurut perspektif gue itu salah satunya adalah faktor vital karena tidak adanya pemain yang dihormati sebagai sosok kapten. Jadi saat itu kan mungkin Beckham ditunjuk sebagai kapten Inggris mungkin karena icon di Inggris aja. Dia lebih secara popularitas di antara tim pemain-pemain Inggris dia lebih terkenal dibandingkan Lampard atau Gerrard di luar dari Liga Inggris. Tapi Beckham tidak dihormati mungkin ya, atau sosok Beckham itu tuh bukan menjadi panutan ya, bukan panutan di timnas itu gitu. Jadi orang nggak mau dengar selain dari teman-teman tadi bilang ego masing-masing ya. Siapa yang bisa mengendalikan ego satu sosok yang kira-kira bisa mengendalikan itu gitu. Gue kasih contoh Cid, misalnya nih, contoh pada Italia 2006. Di Italia 2006 itu kaptennya itu Cannavaro. Nah, Cannavaro itu di tim Juventus dia bukan kapten. Kaptennya itu Del Piero. Tapi di timnas Inggris di timnas Italia 2006 justru kaptennya Cannavaro. Nah, sosok seperti Del Piero di kapten di Juventus, kemudian Totti di Roma, itu justru satu suara dengan Cannavaro. Apa yang Cannavaro sampaikan mungkin ya saat briefing tim itu didengar. Terus tahun 2010 saat Casillas jadi kapten timnas, yang notabene dia juga kapten tim Madrid. Di situ kan ada Puyol di Barca sebagai kapten juga di timnas, kemudian ada Gabi di Atletico Madrid. Itu pun sama, sosok Casillas pun dihormati saat itu. Di 2014 Jerman juara, ada Philipp Lams. Nah, di dalam timnas Jerman itu ada Matt Hummels yang saat itu masih di Dortmund. Kemudian Mertesacker yang jadi kapten juga di Arsenal. Tapi mungkin konfirmasi juga sama Coach Aldi, benar nggak tuh saat 2014 tuh sudah menjadi kapten. Dan ada juga pemain yang dituakan di timnas Jerman saat itu adalah Miroslav Klose yang saat itu bermain di Lazio. Itu mungkin sosok Philipp Lams juga jadi sangat vital saat itu untuk mengendalikan ego-ego kapten-kapten masing-masing klub. Nah, menurut gua pencapaian 2018 itu yang saat kalah sama Belgia ya 2-0 ya. Untuk mendapatkan posisi 4 ya, itu juga salah satu sosok kapten tim yang menurut gua sangat berperan di situ. Pencapaian sesudah tahun 1966. Nah, saat itu kan kaptennya si Jordan Henderson ya dari Liverpool. Yang notabene dia di Liverpool pun juga jadi sebagai kapten. Nah, mungkin sosok Jordan Henderson itu itu yang dibutuhkan oleh timnas Inggris gitu. Jadi menurut gue ya sosok-sosok itulah yang harusnya dibutuhkan oleh timnas Inggris saat ini gitu. Tapi mungkin
tanya aja Coach Aldi, kira-kira sosok seperti itu kira-kira penting nggak dalam tim selain dari pelatih dalam meramu taktik. Mungkin itu dari gue, Cit. Oke. Tuh, Coba Cid, gue. alasannya itu alasannya Apa alasannya, kenapa Jar? dapat jadi dokter. Kenapa tuh? Dia punya common sense yang baik. Oke. Kaptennya Jordan Henderson itu common sense-nya baik, itu makanya itu menurut gua kenapa dia bisa jadi dokter. Tapi Jordan Henderson as a player dibandingkan Gerrard masih jauh lah. Ada yang nyeletuk nih. Nah, tapi Dibanding Gerrard deh, kan gue objektif dibanding Gerrard. Pantas nih tapi dokter. Gerrard digantiin ke Henderson jauh lah. Kalau di Liverpool ya. Oh iya. Tapi menyinggung tadi seperti meresepkan obat generik, gue setuju. Karena gini, penyakit apapun sebetulnya obatnya ya berdasarkan generik. Jadi merek itu tuh orang obat paten tuh hanya membedakan merek. Selama kapten timnya itu bisa meresepkan obat, ya cukup nggak usah mahal-mahal lah, cukup generik aja lah. Pemain-pemain yang kira-kira bisa dimasukin plot di timnas, tapi nurut satu suara, mungkin teamworknya akan jauh lebih mudah dibandingkan sosok pemain bintang gitu sih. Oke, menarik. Coba gue mau nanya nih ke Aaron. Ron, gimana sih menurut lo? 4 besar kemarin bisa hebat ya timnas Inggris, bisa dikatakan dengan skuad yang so-so tapi bisa nembus ke 4 besar gitu. Ya sayang sih emang selangkah lagi sih. Tapi saat itu menurut gue pribadi sudah pencapaian yang cukup maksimal ya buat Inggris ya. Gimana, Ron? Kalau kualitas squad, kalau dibandingin 6-6 of course masih kalah Inggris yang sekarang nggak punya pemain sekaliber Bobby Charlton, Joe Hurst, Nobby Stiles dan lain-lain gitu. Cuman pemainnya dengan 6-6 ini udah nggak ada ego lagi gua ngeliatnya. Ini mereka benar-benar kelihatan mirip banget sama 6-6, saling berjuang buat sesama, dengerin pelatih lah, dengerin kapten lah gitu loh. Dan itu mereka gua rasa belajar dari kegagalan Golden Generation itu, justru karena istilahnya mereka udah belajar dari sejarah bintang nggak menjamin hasil gitu loh. Tapi kalau kita yang mungkin lebih kalau di atas kertas mungkin kata orang-orang kemampuannya nggak sebagus mereka, tapi kalau kita saling menutupi kekurangan kita sebagai tim, saling bekerja sama, saling bahu membahu, kita pasti bisa hebat. Itu sih yang gue rasain dari 2018 kemarin. Oke. Thank you, Ron. Gue mau nanya nih sekarang nih ya, sebelum gue menutup podcast hari ini, yang menurut gue sih bagus banget. Bung Rizky, masa depan Inggris gimana Bung menurut lo? Gue tadi setuju sih sama yang tadi Aaron bilang, kalau misalnya di 2018 kemarin itu mungkin bisa dibilang Inggris ini bener-bener mirip-mirip kayak 98 mungkin ya. Jadi masih pada muda semua. Terus ini bicara yang generasinya ya, masih pada muda semua. Ego juga belum muncul tampaknya. Sekarang gue tanya deh, Tok, pemain paling senior 2018 itu siapa sih? Di Inggris? Di timnas Inggris? Milner ya? Atau siapa ya? Milner tuh masih main ya kemarin ya, bahkan gue lupa deh. Gue juga lupa deh. Pokoknya kalau 2018 itu setahu gue pemain paling senior itu kalau masih ada tuh Milner, tapi coba mungkin ntar bisa dikoreksi sama teman-teman. Jadi emang egonya tuh nggak ada, bener. Jadi kita sama-sama, dan pertama kalinya 2018 kemarin tim Inggris tuh sebelum mulai tuh nggak diperhitungkan sama sekali loh, Bung. Iya, betul. Nggak ada yang prediksi dia. Betul. Nggak ada yang digadang-gadangkan kayak pas kita 2002 atau 2006, pelatih juga Southgate juga masih muda, dengan yang pemain bintangnya siapa sih? Iya paling Henderson, terus ada Harry Kane. Harry Kane. Raheem Sterling. Martin. Harry Kane. Terus siapa lagi ya? Maksudnya It's coming home. Pemain muda semua gitu. Jadi diharapkannya di Euro 2021 nanti atau Piala Dunia setelahnya, kalau ego ini tetap diredam dan setidaknya masih kompak seperti sekarang, pencapaiannya at least minimal bisa semifinal lagi, atau mungkin juara ketiga dulu baru nanti finalis, dan mungkin setelah itu juara gitu sih. Oke. Buat Fajar, gimana sih Jar menurut lo nih Inggris ke depannya? Apalagi kan sekarang kan Inggris sudah dikatakan kan lagi dikuasai Liverpool ya. Mungkin Nas Inggris gimana nih masa depannya? Akankah secerah Liverpool atau akan memasuki masa suram lagi? Gini. Gua cukup mengikuti Liga Inggris. Ya, jadi pembibitan Liga Inggris, pemain-pemain home ground Liga Inggris itu banyak banget loh, Tok.
banyak banget yang Oke. brilliant, nggak kalah, nggak ini hal yang agak jarang sih sebenarnya. Maksud gue sekarang home ground Liga Inggris tuh udah jauh luar biasa. Contoh ya, di satu posisi aja bisa bersaing banyak gitu. Contoh di bek kanan. Terus sekarang kalau jadi pelatih timnas Inggris tuh bingung mau naruh bek kanan tuh siapa? Apakah Trent Alexander-Arnold, apakah Wan-Bissaka, atau siapa yang paling senior? Kieran Trippier ya, yang di Atletico Madrid. Iya. Iya, Trippier. Terus kita balik lagi ke formasi gelandang. Ada Dele Alli, ada ya tadi yang average mungkin 2 tahun lagi jadi jago banget lah ya, si Harry Winks. Terus ada si Eric Dyer, ada banyak banget, lu bener-bener banyak banget pemain yang masih bisa berkembang, yang belum reach full potential. Dan itu menurut gue jadi bonus demografinya Inggris ke depan. Jadi menurut gue Inggris itu punya harapan untuk juara, untuk mendominasi sepak bola dunia. They on the right track sih menurut gue ya. Sekarang home ground-nya baik, pas gitu ego sektoralnya juga udah mulai dikurangin masing-masing. Kan sekarang di Inggris sendiri udah gak ada pemain yang se-iconic Beckham ya menurut gue. Mungkin Beckham itu jadi kapten dulu karena ganteng pertama. Sama dia lebih terkenal daripada Prime Minister Inggris pada zaman itu kayaknya. Jadi wajar kalau dia jadi kapten gitu kan sebagai ikon negara gitu. Jadi harapan gue besar buat Inggris. Gue pengen ngeliat mereka juara karena mereka itu secara filosofi, secara value itu udah cocok banget untuk merepresentasikan sepak bola as a sport gitu ya. As a life, as a way of life gitu. Itu menurut gue Inggris tuh role model yang tepat ya. Dari value-nya, dari segala macamnya. Oke, thank you Jar. Jadi dari kesimpulan diskusi kita hari ini ya, kita udah diskusi di mana Inggris sempat menjadi top di era 66, lalu sempat ingin meraih posisi yang terbaik lagi di Golden Generation, namun apa daya itu tidak tersampai. Dan sekarang dengan kondisi yang dibilang skuad biasa, tapi dengan seluruh kekompakan tim, mendengar pelatih, mendengar kapten, dan mereka juga belum menyampai full potensial. Banyak dari diskusi kita, teman-teman di sini bahkan yakin bahwa Inggris mungkin punya peluang bahkan bisa menjadi juara baik di Eropa atau Inggris selanjutnya. Ya, we will see ya. Next time kita akan lihat apakah benar Inggris bisa meraih atau akan kembali seperti sebelumnya. Inggris hanya menjadi tim biasa-biasa saja. Oke, terima kasih semuanya. Makasih ya buat semuanya, buat Rizky, buat Ersat, buat Fajar, buat Aaron, dan buat Coach Aldi. Thank you semuanya. Akhirnya trilogi kita ngebahas Inggris udah selesai. Next week kita akan bahas Prancis. Nah, kan udah ada juaranya tuh Liga. Nah, tapi kita akan bahas Piala Dunia 98 tuh kan, sama kayak Inggris tuh mirip-mirip jadi tuan rumah dan jadi juara pertama kali ya. Namun Prancis sudah sukses mengulangi untuk juara kedua kali, tapi Inggris belum. Itu juga akan bahas-bahas timnya kan nggak cuma Paris Saint-Germain, mereka masih punya Nice, mereka masih punya Toulouse, mereka masih punya Marseille, dan many more ya. Oke? Makasih semuanya. Pokoknya buat teman-teman di rumah, tetap stay safe, stay home, jaga kesehatan. Tapi walaupun jaga kesehatan, tetap juga harus dengerin kami, podcast Pinggir Lapangan, biar nggak bosen. Cari di Spotify, follow di Instagram, search di YouTube. Oke semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan. Ciao!